Memang ada vitamin yang licinin kulit? Ada be, jangan kata vitamin kulit, vitamin rambut juga ada. Habis ini Babe Atun kasih vitamin rambutnya, biar uban Babe pada rontok, yang botak tumbuh lagi. Cepet toh ya, serabot iki lho. Alah bapak mbok ya sabar. Nah ini kuncinya ya juga macet begini gini loh. Nggak usah dikunci kan nggak apa-apa. Yang mau nyolong barangmu itu siapa? Mau nyolong apa? Ayo cepet. Mbok ya sabar dulu. Aduh, Nah, udah bisa nih. Hati-hati Pak Abot. rasa kandhane ngerti. Nanti kayak ngerti kok. Wah. Memang hebat tenan kok Atung ki. Hebat. Sekarang bisa buka salon sendiri. Ayo pamit dulu. Oh iya, ayo Pak. Loh, Mas Karyo, masuk Mas, silakan Mas. Mau cuci rambut ya? Cuci muka Mas ini Mas. Atau potong rambut sekalian? Enggak kok Tun, saya sudah mandi. Anu Tun, saya sama Pak Bendot mau pamit pulang ke desa. Iya Mbak Tun mau pamit. Pamit. Iya, tapi saya nggak lama kok Tun. Cuman nganterin bapak sebentar. Terus saya balik lagi ke Jakarta. Sekalian jemput Supia sama anaknya itu loh Mbak Tun. Ngejemput Mbak Sophia. Tapi belum tentu kok Tun dia mau balik ke Jakarta. Kamu kan tahu sendiri Mbak Yumu. Masa aku suruh pindah di desa? Lah kalau di desa, aku tuh kerja apa? Bapak sama Ibu ada Mbak Tun? Nyabe, ada tamu nih. Wah tumben kamu Tun, pagi-pagi sudah rapi. Kok lama ya? Di belakang apa ya? Nyabe, buru dong. Iya. Loh, bangga amat sih lo. Teriak aja. Selamat pagi Bu. Pagi Pak Bendot. Iya saya mau pamit. Mau pamit. Iya. Iya maknya mau pamit pulang kampung. Oh, Bapak ada Bu? Ade. Bang. Masya Allah, teriak-teriak aja pagi-pagi. Kayak orang kebakaran jenggot sih lo. Maaf Pak, saya mau minta pamit pulang kampung. Pulang kampung? Iya. Sama siapa? Saya Be, berdua. Oh, berdua. Balik lagi nggak? Ya balik Tobi. Saya cuman nganter saja. Lagian sewa rumah kan sudah saya bayar sampai bulan depan. Iya Tobi? Tahu, gue lupa. Lupa. Jangan diambil hati Mas Karyo. Kayak nggak tahu babe aja. Mari Pak. Saya pamit dulu Pak, Iya. Bu, Mbak Tun. Terima kasih, saya sudah banyak dibantu. Mohon maaf selama di sini kalau saya punya salah. Oh, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Iya, malahan kita yang terima kasih sama Bapak yang udah bikinin salon si Atun. Iya Pak, terima kasih. Kalau kapan-kapan Bapak mau potong rambut, datang sini aja. Ntar Atun sekalian kelamasin. Ya, terima kasih. Saya juga pamit dulu, Babi, maknya, Tun. Mas Mandra sama Mas Dul nggak kelihatan? Mandra lagi narik. Kalau si Dul ke kantornya ngurusin kerjaan. Oh, kalau begitu saya minta tolong nanti dipamitkan. Oh, iya. Saya juga pamit, Babi, maknya, Tun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ntar saya bantuin. Iya. Oh, Mari. iya, mari. Kesian ya Bang, mana udah tua, datang jauh-jauh, kagak dapat kerjaan. Mendingan juga dia pulang. Daripada di sini, kelamaan nganggur bisa aja jadi gembel. Abang kalau ngomong begitu amat sih. Ya emang begitu. Jauh-jauh dari kampung ke kota mau cari kerjaan. Nah kita aja yang asli susah cari kerjaan. Heran masih ada aja orang datang ke sini. Udah. Kalau ngomong gituan jangan diterusin. Emang kenapa ya? Gua nggak boleh ngomong begitu. Ya nggak baik aja Bang. Ngomongin seorang aja udah dosa.
Apalagi ngomongin orang sejakarta. Tun, belum ada yang potong rambut. Namanya juga masing pagi. Biasanya orang pergi ke salon tuh udah rada siangan, udah selesai masak, nah baru deh pergi ke salon. Di salonnya Bu Susi juga begitu. Iya kan, Tun? Lela, lu nggak buka warung? Nah, Abang, pagi-pagi udah minta ditemenin ngobrol. Kalau ayah kagak mau, ngomel. Ah udah dah, ngomong melulu lu. Buka deh tuh warung. Gua mau makan kerupuk. Habis duit gua buat makan dah. Kalau mau kasih jangan ngedumel. Ikhlas nggak lo? Bu, bangun Bu. Bu, bangun. Gimana ini? Lah, Di Gandul. Nah ibu turunnya di mana sih? Udah 3 kali balik, mundar mandir. Masih belum juga turun. bolak balik. Lah, kagak kerasa ya? Kan ibu tidur. Tidur. Jadi, sekarang nih gue lagi ngimpi ya? Waduh, parah dah. Ibu kagak ngimpi. Kan udah bangun. Lu gimana sih? Lu bilang tadi katanya gue lagi tidur. Sekarang katanya gue udah bangun. Kalau ngomong yang bener dong. Lah, bikin kacau aja. Emangnya ibu mau turun di mana sih? Ah, gue turun di sini aja deh. Nah, Bu, hei, ongkosnya Bu, kok jalan aja? Apa? Ongkos? Timbang numpang tidur doang minta ongkos. Ya udah, jalan deh Bu. Saya minta doa restunya aja. Mudah-mudahan banyak rezeki. Apa?
Minta restu. Gak tahu diri lo. Duit lo minta, restu lo minta. Ntar lagi lo minta petunjuk. Serakah amat sih lo jadi orang. Mimpi apa gua semalam? Udah ginari, belum ada yang datang ke salon. Iya, ayah juga kesian lihat si Atun begitu. Lagian ngapain sih di kampung sepi begini buka salon? Mendingan lo dagang kue cucur. Biarin aja deh bang, namanya juga baru sehari. Wajar aja kalau belum laku. Yang penting kan si Atun udah punya pikiran buat usaha. Kita jadi orang tuanya tinggal bantu doa aja deh bang. Kasih semangat supaya dia kagak putus asa. Ah, lu begitu sih. Ame anak apa-apa diturutin, apa-apa diiyain. Pantes aja anak lu pada kolokan. Siapa yang ngolokin anak sih? Tapi kan pantas kalau ayah sama abang ngedoain anak. Masa iya sih cuma ngedoain aja abang kagak mau? Lagian yang ngeluarin duit buat buka salon kan bukan abang. Iya, gua tahu. Babe lu orang kaya, tuet-tuet banyak duitnya, tapi nggak ada giginya. Ye, kok abang jadi sewot begitu? Biarin, yang gue punya cuma sewot. Lo kenapa mau? Ah, capek ngomong sama abang. Kagak pernah bener. Mendingan ayo cuci muka di salonnya si Atun. Biar jadi cakep. Biar kagak cepet tua. Ya, cari gratisan lo. Enak aja gratisan. Biar sama anak juga bayar bang. Nih bayar. Bang, tapi abang kagak kesian tuh ngeliat si Atun. Dari tadi ngejublak aja di situ. Ayo sih kagak tega deh bang lihat anak begitu. Gak kesian tuh bang. Lo cuci sana deh, sana. Ntar kalau ya udah, abang cuci rambut ya. Biar bersih bang. Biar abang tambah muda. Ayo yang bayarin deh. Iya deh, ntar ke belakangan sana. Ntar abang cuci rambut ya, biar bersih. Ntar rambut gue bersih, gue cakep. Ada yang samber, lo nangis. Tun, tolongin Nya cuci muka dong. Ya, sini ya, mari ya. Sini ya. Ntar ya, Atun ambil peralatan dulu. Biar Nya minta tolong juga Tun. Kagak gratis nih, bayar sama kayak orang lain. Nya, pakai mikirin bayaran segala. Kagak bisa begitu dong Tun. Biar gimana juga kan lu buka salon pakai duit, pakai modal. Nah modal lu kan kagak sedikit. Iya Nya, soal duit mah gampang. Udah Nya, rebahan aja situ dulu. Ntar Nya bisa buktiin. Abis cuci muka di salon Atun, mukanya jadi tambah muda deh. Ah lu bisa aja Tun. Nya nggak percaya sih. Orang-orang kaya kan Nya tiap hari ke salon. Makanya mukanya pada licin, kayak lilin. Iya. Kalau saben harinya mesti ke salon kan bisa berabe Tun. Orang kaya mana bisa berabe Nya. Duit punya, supir punya, mau kemana juga bisa, ya nggak? Namanya juga orang kaya Tun. Biar saben hari pergi ke salon juga kagak bakalan jatuh miskin. Nah, kalau Nya kalau mau juga bisa, kan ada Atun. Babe rambutnya kotor amat sih Be. Namanya rambut. Ntar habis kerabas kalian cuci muka ya Be. Ah, ribet ah, nggak usah deh. Babe kalau sayang anak kagak ngatri. Lihat tuh muka Babe kotor. Ada jerawat batunya lagi. Atun pecat ya Be. Kan, emang muka gue balon. Babe ntar Atun kasih vitamin kulit. Biar kerut-kerut Babe pada hilang. Ntar licin kayak anak muda lagi Be. Memang ada vitamin yang licinin kulit? Ada Be. Jangan kata vitamin kulit, vitamin rambut juga ada. Habis ini Babe Atun kasih vitamin rambutnya. Biar uban Babe pada rontok, yang botak tumbuh lagi. Iya, bisa numbuh lagi. Iya Be. Ah, buktinya si Arifin mesindur. Palanya botak nggak numbuh-numbuh. Licin kayak batu Iran. Ya orang pada kagak pakai vitamin Be.
Kalau gitu pakai nih yang banyak kan vitaminnya. Emang Babe mau gondrong? Kagak sih, biar adem, biar subur. Ya kalau dikit aja nggak apa-apa, Be, kan mahal. Berapa duit sih mahalnya vitamin lo? Ntar gue ganti. Udah deh. Kita dulu, Be. Abang jelasin. Agak bersih ketombean lagi. Aduh, adem masih. Be. Nggak usah diem. Munaro! Munaro! Ya ile, muka abang seger amat bang. Agak sia-sia ya bang, kita punya anak si Atun. Gue nggak sangka si Atun udah pinter ngesalon. Gue kira cuma bisa main layangan doang. Si Atun abang kasih berapa? Goceng. Goceng, banyak amat. Ah, biarin dah. Sekalian buat gantiin beli vitamin rambut. Oh, dikasih vitamin. Emangnya pakai pupuk kandang? Emang kenapa? Kagak nape-nape sih bang. Pantesan rambut abang jadi tambah hitam, tambah licin. Assalamualaikum. Salam. Udah pulang Dul. Beres urusan lo. Udah, Be. Gimana hasilnya dong? Alhamdulillahnya, Ai diterima di bagian mesin. Alhamdulillah. Bener lo diterima di bagian mesin? Gak jadi supir kayak dulu kan? Bener, Be. Ai diterima di bagian mesin. Ini kan perusahaan gede, Be. Kapan lu mulain kerja? Iya, tapi besok Ai mesti ngadep bos lagi. Hah? Ngadep lagi? Ngapain sih lu ngadep-ngadep melulu? Emang bos lu nggak bosen tuh diadep-adepin terus? Ya, emang syaratnya mesti begitu, Be. Jadi lu besok mesti ngadep bos lagi Dul. Iya, Nya. Ai tinggal nunggu penempatan kerja aja. Penempatan. Udah. Anak ditanyain terus. Dia kan lapar. Iya. Nya sediain makan dulu ya Dul. Oh. Lu belum makan kan? Belum, Nya. Sebelum lu makan, mendingan lu cuci muka dulu. Iya Dul, bener Dul. Lu keramas terus cuci muka sama si Atun. Nya gorengin telur. Iya. Nela, gue masih ragu kalau si Dul udah diterima kerja. Jangan-jangan kayak dulu lagi. Masa si Dul bohong sampai 2 kali sih bang? Siapa tahu dia ngebohong lagi supaya kita senang. Orang kan kalau udah biasa ngebohong suka kebiasaan. Abang sih bawaannya curiga terus. Abang mau digorengin telur sekalian gak nih? Oh enggak. Ntar kebanyakan makan telur, paling gua botak. Kata siapa? Kata si Atun. Ah, si Atun sok tahu. Sok tahu, bukan sok tahu. Ah, lu aja yang curiga. Lu apa lupa? Si Atun kan lulusan kursus rambut. Wajar dong kalau dia tahu kalau kebanyakan makan telur paling bisa botak. Oh, sok tahu. Emang dia tahu. Lu aja yang curiga terus.